Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Pada episode kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh Bapak Rudi. Bapak Rudi ini adalah karyawan di sebuah pabrik yang berada di Surabaya. Jadi awal 2015 yang lalu kemarin, udah lama ya, Bapak Rudi ini mengalami kecelakaan. Ya karena kesalahan mesin pabrik lah ya, situ. Mengalami kecelakaan, tangannya ini patah dan akhirnya harus dirawat ke rumah sakit beberapa hari. Beliau dirawat di salah satu rumah sakit di Surabaya. Dirawat di sana dan mengharuskan dia harus rawat inap. Bapak Rudi ini memiliki seorang istri dan belum memiliki anak waktu itu. Karena mertuanya ini sakit-sakitan, jadi istrinya ini nggak bisa jaga Pak Rudi kalau malam. Jadi hanya siang hari, kalau habis selesai kerja, istrinya kan kerja di toko kelontong ya. Habis kerja jenguk Pak Rudi, habis itu langsung pulang karena di rumah nggak bisa ditinggal mertuanya ini. Nah habis itu suatu malam kamar Bapak Rudi ini didatangi oleh seorang suster. Cantik katanya, cantik, putih, terus rambutnya agak-agak pirang gitu. Kata Pak Rudi sih waktu itu kayak orang Belanda lah, peranakan bule gitu. Datang. Untuk masalah busananya sih biasa ya, nggak ya kayak suster-suster lainnya di rumah sakit itu. Datang dengan alasan mau mengganti infus Pak Rudi. Nah, Pak Rudi kan ngomong, loh ini baru diganti tadi pagi sus, masa sudah habis loh? Coba dilihat Pak. Dilihat ternyata sudah habis infusnya. Oke lah. Akhirnya waktu ngotak-ngatik itu Pak Rudi itu lihat terus. Terus selesai ngotak-ngatik infusnya itu, si suster ini ngomong ke Pak Rudi, selamat ya Pak, besok Anda sudah bisa pulang. Loh, katanya dokternya 3 hari lagi sus. Oh enggak Pak, besok sudah bisa pulang, gitu katanya. Oh ya Pak Rudi ya alhamdulillah lah bisa pulang kan, bayarnya nggak mahal-mahal, gitu kan pikirnya Pak Rudi kan. Terus susternya ngomong lagi nih, Pak untuk malam ini Bapak saya pindahkan di kamar khusus karena besok pulang agar tidak bercampur dengan pasien lain. Oh ya silakan Mbak. Mbaknya sendirian? Oh nggak apa-apa Pak, saya kuat kok. Jadi nih tempat tidur Pak Rudi ini kan biasa kan, tempat tidur rumah sakit kan ada rodanya kan, didorong sama suster itu. Ya Pak Rudi ya di atas tempat tidur, tetap di atas tempat tidur. Saat perjalanan itu Pak Rudi itu kayak merasa merinding gitu loh. Kan harus melewati lorong-lorong gelap rumah sakit seperti itu kan, gak ada orang sama sekali, cuma dia sama suster itu doang gitu kan. Terus Pak Rudi itu mencium bau-bau wangi kayaknya sih dari arah suster itu, katanya Pak Rudi waktu itu. Tapi baunya itu nggak bau-bau kayak kemunculan makhluk halus, enggak bau-bau melati, enggak. Wanginya itu wangi-wangi beda gitu katanya Pak Rudi. Dibawa muter-muter, kok lama sih gitu kan. Ini kamarnya sebelah mana sus gitu. Bapaknya tenang aja dan istirahat, kata susternya tadi. Nah sudah sekian lama muter-muter, akhirnya berhentilah di sebuah pintu ruangan ya Pak Rudi dan suster tadi. Terus si suster tadi pamitan, Pak mohon maaf ada barang saya yang ketinggalan, jadi saya harus ambil sekarang, Bapak tunggu di sini ya. Pak Rudi yang jawab sih, oh ya sus, oke. Ditunggu lama, ada sekitar 1 jaman ya. Kok nggak datang sih si suster ini, kata Pak Rudi.
Pak Rudi ini nggak sengaja kan, waktu tengok kanan tengok kiri, lihat ke arah pintu ruangan tadi, tempat berhenti kasurnya tadi. Dilihat, terus di atasnya kan ada papan nama nih, ada tulisannya nih, kamar jenazah. Ya kaget dong Pak Rudi kan. Si suster ini ngawur aja, masa saya berhenti di sini? Ya karena saking takutnya, saking paniknya, akhirnya Pak Rudi ini turun dari kasurnya, terus mau balik ke kamarnya yang tadi gitu. Ya karena bingung kan, rumah sakit seluas itu. Ini saya di mana, di ruangan apa, lorong apa gitu kan. Untung dia itu ketemu satpam waktu itu, satpam yang sedang keliling. Ya menghampiri kan satpamnya, loh bapak ini ngapain di sini Pak? Gak tahu, saya tadi dipindahkan sama seorang suster. Katanya sih mau dipindahkan ke kamar karena saya besok sudah mau keluar dari rumah sakit itu. Aduh Pak, malam-malam kok berkeliaran. Ayo Pak, saya kembalikan ke kamar jenengan gitu. Akhirnya balik kan ke kamarnya itu kan. Ditanyain kamar apa Pak, terus lorong apa gitu kan sama si satpam tadi. Akhirnya tahu. Ya kan satpam kan hafal kan rumah sakitnya. Balikin. Lah saat sudah tidur di kamar tadi, karena tempat tidurnya nggak ada, si satpam ini tadi minta tolong ke perawat-perawat laki-laki lah untuk ngambil tempat tidur yang ada di depan kamar mayat tadi. Udah dimasukin terus tidur. Nggak tidur sih, ya omong-omongan sama si satpam tadi. Terus si satpam tadi itu tanya sama Pak Rudi, "Bapak kok bisa sih sampai sana tadi?" gitu kan. Wah nggak tahu mas, saya ini cuma nurut sama si suster. Suster, iya mas, katanya saya ini besok sudah bisa keluar. Lah dia itu mau mindah saya ke kamar khusus katanya, buat besok biar gampang diambil gitu loh mas, biar nggak tercampur dengan pasien lain. Susternya kayak gimana sih Pak? Disebutin kan ciri-cirinya sama si Pak Rudi tadi. Terus akhirnya si Pak Rudi ngomong, "Saya ini sudah 7 tahun Pak di sini, dan belum pernah menemui suster yang ciri-cirinya seperti yang Bapak sebutkan tadi. Suster di sini rata-rata ya kayak orang Indonesia, maksudnya itu nggak ada yang seperti Bapak Rudi sebutkan kayak bule, kayak Belanda gitu, nggak ada Pak. Rata-rata Indonesia semua." Gitu katanya si satpam tadi. Nah terus itu siapa Pak? Ya saya nggak tahu Pak. Mungkin sih penunggu rumah sakit ini, karena kan dulunya rumah sakit ini juga bekas Belanda juga, kata si satpam tadi. Oke, terima kasih semuanya karena sudah mendengarkan kisah mistis yang dialami oleh Pak Rudi yang saya ceritakan tadi. Jadi jika Anda berada di sebuah rumah sakit atau dirawat di rumah sakit malam-malam dan ditemui oleh suster, dan suster itu tidak seperti umumnya gitu. Maksudnya itu enggak seperti umumnya suster di Indonesia, ya Anda berdoa saja lah. Semoga bukan barang-barang halus gitu kan. Dan terima kasih sudah terus mendukung podcast horor saya. Kepada subscriber saya, terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat.